Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsbun Arif, senang sekali bisa kembali jumpai Anda semua. Kita ngomongin apa nih ya? Ngomongin soal politik yang sekarang ini masih sangat sangat happening, rame banget ini. Ini berkaitan dengan matahari kembar dan juga berkaitan dengan manuver yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan para pengikutnya, para pendukungnya ya. Saya kira ini sulit ya kita untuk menepis adanya anggapan. Ini banyak sekali yang menilai ya, banyak kalangan yang bahwa situasi saat ini tengah genting, tapi diam-diam dia tidak muncul di permukaan. Kenapa mereka banyak yang menilai semacam itu, banyak pengamat menilai semacam itu karena ada banyak sekali fakta-fakta yang mendukung dugaan-dugaan semacam itu. Presiden Prabowo melalui Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, meminta agar para menteri merapatkan barisan. Push, ini yang ngomong seorang purnawirawan jenderal ya. Dan kalau biasanya ya nggak berlebihan kalau menyebut ini berkaitan dengan mengantisipasi kemungkinan akan adanya serangan musuh ya. Kalau rapatkan barisan, nah begitu berarti kan akan ada musuh yang harus dihadapi. Sementara mantan Presiden Jokowi atau para pendukungnya lebih senang menyebutnya Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, Insinyur Haji Joko Widodo, sejak hari Senin 21 April, 2 hari yang lalu itu sedang berada di Jakarta dan bertemu dengan sejumlah mantan menterinya yang sekarang tidak masuk ke kabinet lagi, dan kemudian juga dilanjutkan dengan pertemuan dengan para lawyernya. Nah, ini yang penting. Pernyataan Prabowo tentang tadi rapatkan barisan dan pergerakan Jokowi di Jakarta terjadi di tengah santernya isu matahari kembar. Ini matahari kembar ini, isu ini dipicu banyaknya para menteri yang ada di kabinetnya Pak Prabowo itu pada hari Lebaran kemarin, dan ketika Pak Prabowo sedang pergi ke luar negeri itu justru mereka sowan ke Jokowi dan ada yang secara terbuka menyatakan bahwa Jokowi itu adalah masih bosnya, bahkan ada yang menyebut Jokowi itu adalah sebagai presiden. Ini kan jelas semacam pernyataan sikap yang terbuka bahwa mungkin terlalu berlebihan kalau tidak mengakui lagi Prabowo sebagai presidennya, tapi setidaknya mereka mengkonfirmasi bahwa bos gua itu dua, bukan hanya Prabowo. Satunya lagi adalah Jokowi. Ya, ya ini yang kemudian membuat orang menilai ya ini ada matahari kembar. Sementara dari sisi Jokowi sendiri situasinya juga tengah tidak menguntungkan, tengah terpojok karena ini kan dia baru saja, coba bayangkan di rumahnya atau istana Kutai Utara dari Jokowi itu baru saja digeruduk oleh aktivis tim pembela ulama dan aktivis yang mempersoalkan keaslian ijazahnya. Dan jangan lupa besok itu soal ijazah Jokowi yang ijazah SMA-nya itu digugat di Pengadilan Negeri Solo dan besok itu mulai sidang perdananya. Besok itu Kamis ya, tanggal 24 April 2024. Bersama dengan itu, ratusan purnawirawan jenderal dari 3 angkatan tanggal 17 April kemarin mendesak pencopotan Gibran, ini anak Joko Widodo, itu dari posisinya sebagai wakil presiden. Desakan ratusan jenderal purnawirawan ini dari 3 matra, dari 3 angkatan ini yang bikin makin serem karena didukung oleh mantan wakil presiden yang juga pernah menjadi Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Tokoh yang sekarang ini paling sepuh dan paling dihormati di lingkungan TNI. Satu lagi sinyal buruk yang pasti ditangkap oleh Jokowi adalah dilujutinya peran Kepala Kantor Komunikasi Presiden, PCO Hasan Nasbi. Ini salah satu pendukung garis kerasnya Jokowi dan perannya itu sekarang dialihkan ke Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang ini merupakan orang dekatnya Pak Prabowo sejak lama, sejak di Hambalang dan sejak di Kartanegara. Oh iya, satu lagi yang juga menurut saya perlu kita masukkan di sini jadi satu faktor yang mesti kita bahas, yakni Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan itu sebelumnya kan sempat ke Solo juga, dia termasuk rombongan yang ke Solo, tapi ketika dia berlangsung halal bihalal tanggal 20 ya, hari Ahad kemarin itu, dia secara tegas Partai Amanat Nasional itu akan kembali mendukung Prabowo maju pada Pilpres 2029. Sementara untuk calon wakil presidennya, dia menyatakan ini akan masih dibahas. Itu artinya dia sudah menghilangkan opsi Gibran sebagai calon wakil presidennya Prabowo Subianto.
Jadi dari fakta-fakta itu, sesungguhnya kita bisa membaca secara diam-diam di bawah permukaan ada ketegangan di kalangan elit politik tingkat tinggi, bahkan tertinggi di Indonesia ini. Saya kira tidak berlebihan kalau kemudian kita menyebut matahari kembar itu akan mulai saling menunjukkan siapa di antara keduanya yang bakal lebih bersinar dengan teriknya ini. Bahkan mungkin karena terik, saking teriknya nanti bisa satu dengan yang lainnya itu saling membakar. Mari kita bahas satu persatu secara kronologis saja. Saya hanya memaparkan, nanti Anda yang memberikan penilaian sendiri. Ya, jelas dimulainya itu kalau isu matahari kembar itu kan dari lebaran politik kemarin itu ya, Pak Prabowo kita tahu juga melakukan open house, tapi ternyata beberapa menteri itu langsung melipir ke Solo. Ya ini yang jelas yang langsung pada hari pertama langsung ke Solo itu adalah Luhut Binsar Panjaitan. Jelas ini merupakan orang dekatnya dari Jokowi yang di masa lalu kalau Anda baca-baca pernyataannya tentang Prabowo nggak positif ya. Walaupun sekarang diberi jabatan, dan ini jabatannya nggak hanya satu, dua ya, ketua DEN, Dewan Ekonomi Nasional, dan juga penasihat khusus Presiden. Tapi kan cuma dua jabatan, zamannya Pak Jokowi kan dia diberi jabatan sampai puluhan, saya nggak tahu, saya udah nggak bisa ngitung lagi. Pokoknya banyak banget lah ya jabatannya Pak Luhut ini di zamannya Pak Jokowi. Setiap kali ada masalah pasti Pak Luhut yang ditunjuk. Yang kedua ini memang nggak bersamaan, itu yang datang pada waktu itu adalah Pratikno. Pratikno Mensesnek. Nah ini juga mantan rektor UGM yang kemudian menjelma menjadi operator politiknya Jokowi. Ini berani tekan-tekan, misalnya ada ketua umum partai yang dianggap udah nggak sejalan lagi, yang kemudian dia bisa datangi didesak untuk mundur. Ya ini misalnya Erlangga Hartarto, ketua umum partai Golkar gitu ya. Dan Pratikno ini sebenarnya hubungannya dengan Jokowi sudah sangat panjang. Dia sudah mulai mendampingi Jokowi, membantu Jokowi itu sejak dia masih menjadi wali kota di Solo. Jadi tahun berapa itu? Tahun 2005 ya, kalau tidak salah ya. Jokowi nanti saya tolong dikoreksi kalau salah, sekitar itulah ya. Karena kan kemudian dia terpilih jadi 2 periode di sana di Solo, tapi yang kedua tidak berlanjut karena kemudian dia maju ke pilkada di Jakarta, ya, ini tahun 2012. Dan kemudian 2014 dia maju menjadi calon presiden dan terpilih sampai 2 periode. Nah, pada saat itu ya, ketika mereka ini berdatangan ke Solo ya, kemudian Prabowo nggak muncul juga di sana gitu. Dan ini kemudian banyak sekali menteri-menteri yang datang, ada seperti Sri Mulyani, kemudian juga Basuki yang sekarang jadi Basuki itu Menteri PUPR yang sekarang menjadi Kepala Otorita IKN, kemudian juga ini ada Zulhas termasuk, dan jelas Bahlil, jelas karena Bahlil ini malah bikin geger karena dia kedapatan ketika berkunjung ke Solo bersama anaknya itu sowan itu dia menggunakan jet pribadi. Dan sementara kemudian setelah itu Prabowo malah keluar negeri melakukan kunjungan ke 5 negara tanggal 9 sampai 15 Agustus. Dia tidak ke Solo padahal dia sowan ke rumah Megawati. Nah ini yang mulai kemudian banyak orang menilai wah ini udah mulai pecah kongsi ini. Memang benar Prabowo mengutus putranya Didit ke Solo pada hari pertama Lebaran. Tapi Didit sebelum berangkat ke Solo dia lebih dulu sowan ke Ibu Megawati juga gitu ya. Nah ini peristiwa yang terjadi di Solo. Nah yang paling banyak disoroti itu adalah ketika Pak Prabowo berada di luar negeri melakukan kunjungan ke 5 negara, yakni ke beberapa negara Timur Tengah dan Turki. Pada saat itu ada beberapa menterinya yang berkunjung ke Solo, dan yang paling banyak mendapat sorotan itu adalah Trenggono, Menteri Perikanan dan Kelautan, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ini dua-duanya menempati posisi yang sama, pos yang sama di dalam kabinetnya Jokowi Ma'ruf gitu ya. Mereka itu duanya tidak bersamaan. Datang ke Solo tanggal 11 April, hari Jumat. Jadi ini hari kerja. Nah, kalau tanggal 11 itu berarti Pak Prabowo masih ada di luar negeri ya, karena baru kembali tanggal 15. Yang menarik adalah pernyataan dari Trenggono yang dia menyatakan bahwa ya Jokowi itu bekas bosnya dan sekarang masih jadi bosnya juga. Itu pernyataan dari Trenggono. Yang lebih mengejutkan adalah pernyataan dari Budi Gunadi Sadikin yang dia menyatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah bosnya saya gitu. Orang Sunda kan menyebutnya begitu kan, bukan bos saya tapi bosnya saya. Bingung ya kalau Anda nyimaknya, maksudnya bosnya itu saya atau dia gitu kan. Tapi orang Sunda biasanya bahasanya seperti itu. Dan yang lebih mengejutkan dia menyebut Jokowi itu masih presiden.
karena dia menyatakan Bapak Presiden dan Ibu supaya tetap sehat ya, berdoa tetap sehat saja. Orang bertanya-tanya ini apa maksudnya dua orang ini ya? Dan ini jelas kalau dari sisi politik ini merupakan sinyal politik yang tidak baik begitu ya. Karena kita tentu kemudian kaitkan dengan peristiwa-peristiwa berikutnya nih. Tanggal 15 dan 16. 15 itu aktivis dan alumni menggeruduk UGM, mempertanyakan keabsahan dari ijazahnya Jokowi. Ini bukan hanya kalangan luar tapi juga para alumni UGM. Ya, kita tahu seperti orang seperti Dr. Rismond Sianipar, kemudian Dr. Roy Suryo dan dokter ya ini ya, Dr. Tifa yang kemudian bertemu dengan rektorat dan dengan dekanat dari Fakultas Kehutanan, tapi juga ternyata di situ banyak orang-orangnya, teman-temannya Jokowi kan gitu ya. Tanggal 16 itu giliran TPUA itu datang ke rumahnya Jokowi di Solo. Nah, tapi sebelum itu, ini yang bikin mungkin agak bias kita melihatnya agak bagaimana cara memahaminya, karena tanggal 15 pada saat aktivis di UGM bersama dengan alumni, ternyata itu Hercules, ini preman besar yang pernah pegang wilayah Tanah Abang itu, yang dikenal dia sebagai orang dekatnya Pak Prabowo, kok ternyata dia malah datang ke Solo, ke rumahnya Jokowi, dan dia pasang badan mempersoalkan orang-orang yang mempertanyakan ijazah Jokowi itu, dianggap kata dia hanya cari sensasi saja gitu. Nah, ini kan Hercules ini sahabat lama atau ya orang dekat lama dari Prabowo sejak masih operasi militer di Timur Timur gitu ya. Nah, kalau dia datang ke Solo, apakah ini merupakan perintah dari Prabowo? Itu yang jadi banyak pertanyaan orang. Jadi agak bias kalau kemudian Prabowo dikatakan ketika bertemu dengan Ibu Megawati berarti dia sudah meninggalkan Jokowi. Tapi dengan adanya Hercules, apakah ini merupakan sinyal bahwa Prabowo masih tetap menjaga Jokowi dengan memerintahkan Hercules begitu ya. Nah, pada tanggal 16 itu, kita balik lagi ke tanggal 16-nya kan ada dua peristiwa. Satu, TPUA, di situ Jokowi bertemu dan dia tetap tidak mau menyerahkan kepada TPUA ini ijazah aslinya, tapi ternyata sebelumnya dia malah menunjukkan itu kepada para wartawan, mulai ijazah SD, SMP, SMA sampai ijazah yang diakuinya berasal dari UGM, tapi yang cukup mencurigakan karena dia melarang untuk difoto. Jadi sebelum masuk, para wartawan Istana Kutai Utara ini, di istananya Jokowi ini, dilarang membawa kamera dan handphonenya, harus ditinggalkan di luar. Jadi mereka cuma ditunjukkan begitu saja ya. Dan setelah pertemuan dengan TPUA itu, Jokowi menyatakan bahwa dia akan mengambil langkah tegas, tindakan hukum yang dia sudah konsultasikan dengan para pengacaranya, karena menurut dia sudah terjadi fitnah di mana-mana. Itu pernyataan dari Jokowi. Nah, lebih mengejutkan, ini konteksnya di Solo, tapi ini berkaitan dengan eksistensi atau otoritas Pak Prabowo sebagai presiden. Di tanggal 17 April itu rombongan dari para anak peserta didik Sespimen, sekolah pimpinan menengah dari Polri itu sowan ke Jokowi dan mereka minta arahan. Ini momen ini sempat diunggah di akun Instagram dari Sespimen angkatan ini, pendidikan reguler tahun 2025 ini, tapi kemudian tidak lama di take down. Ya, ini jadi pasti ada masalah dong kalau di take down. Ya memang jadi masalah. Bagaimana mungkin mereka ini sowan ke seorang presiden yang sudah tidak menjabat lagi, bukannya malah ke presiden. Kalau katakanlah mereka itu namanya mau belajar dari mantan-mantan presiden, ya harusnya datangnya tidak hanya ke Pak Jokowi, tapi juga ke Ibu Megawati dan ke Pak SBY. Belum lagi ada persoalan bahwa sekarang ini kan etika dan moralitasnya Pak Jokowi itu sedang dipersoalkan, mulai ijazah palsu dan juga dinobatkan dia sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Masa orang seperti ini yang dimintain arahan? Kan itu kira-kira yang dipersoalkan. Bersamaan dengan itu, pada hari yang sama, 17 April itu ada silaturahmi para purnawirawan, jenderal dan juga perwira menengah. Ini ratusan jumlahnya, di sebuah gedung di Jakarta Utara. Ini tadinya pertemuan ini rupanya coba dihambat ini karena izinnya dipersulit gitu, sampai pindah-pindah tempat sampai 3 kali tadinya di gedung veteran di sekitar Semanggi dan kemudian dipindahkan ke gedung milik TNI Angkatan Udara di Halim, tapi karena dipersulit kemudian dipindahkan ke sebuah aula di sebuah masjid di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara.
Di tempat ini pun tadinya juga akan dipersoalkan ketika kemudian akhirnya Pak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marinir Soeharto, salah satu yang tokoh yang ada di gerakan ini yang membereskan itu baru selesai. Dan kemudian muncul statement tadi ada 8 poin yang salah satunya yang jadi yang banyak sekali disoroti adalah desakan mereka agar Gibran Rakabuming itu dicopot sebagai wakil presiden karena proses terpilih dia yang inkonstitusional, ya. Mengakal-akali di Mahkamah Konstitusi, ya ini konstitusi diakal-akali, jadilah dia disebut sebagai anak haram konstitusi. Pernyataan ini gemanya itu menghentak, ya, dan nggak boleh dianggap main-main karena yang menandatangani pernyataan itu terdiri dari satu orang mantan wakil Panglima TNI, yakni Pak Faru Rozi, kemudian ada 3 orang kepala staf dari 3 angkatan, ini jenderal semua. Yang pertama adalah Jenderal TNI Tiasno Sudarto, ini purnawirawan, mantan kepala staf TNI Angkatan Darat. Kemudian ada Marskal Hanafi Asnan, mantan kepala staf TNI Angkatan Udara, dan juga Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Ini adalah mantan kepala staf TNI Angkatan Laut. Jadi ini benar-benar sampai sekarang itu membuat geger berita itu, ya. Dan ya kalau ada masih kaitannya dengan Gibran, ini juga ini pada hari Sabtu tanggal 19 April kemarin kan Gibran itu membuat konten di channel YouTube pribadinya. Dia bicara tentang bonus demografi dan juga soal fenomena film animasi Jumbo yang sekarang sedang jadi box office. Yang cukup mengagetkan itu ternyata terjadi gerakan dislike atau tidak menyukai, itu tombol jempol yang ke bawah begitu. Sementara yang like itu sangat sedikit, ya. Saya dapat chat tadi malam katanya itu sudah sampai hampir 90.000 orang yang menyatakan dislike, kemudian atau itu 92% yang menyatakan nggak suka, sementara yang suka cuma berapa, ya, cuma 7.000 sekian atau sekarang udah jadi 9 ribuan. Dan dipastikan itu pasti ada pengerahan para buzzer, ya, tidak organik begitu. Nah, kenapa saya nggak bisa lihat langsung karena dislike-nya itu sekarang sudah disembunyikan. Tapi ini dari sini saja menunjukkan bahwa di satu sisi ada para jenderal mendesak Gibran itu supaya dimakzulkan, kemudian di publik, di kalangan netizen ternyata memang Gibran adalah figur yang tidak disukai. Ini pasti membuat Pak Jokowi resah dan gelisah gitu, ya, karena Pak Jokowi tentu saja berharap kalau bisa Gibran itu akan jadi presiden. Ya kalau cara normal tuh nanti pada tahun 2029 melalui Pilpres, syukur kalau bisa lebih cepat gitu dengan menggantikan Prabowo di tengah jalan. Nah, pada tanggal 17 ada peristiwa lain, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi itu dia mengumumkan bahwa dia ditunjuk oleh Presiden Prabowo untuk menjadi juru bicara. Kata dia sih untuk bantu-bantu ketua kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi begitu, ya. Tapi karena dengan menyatakan dia yang ditunjuk menjadi jubir itu kan berarti posisinya Hasan Nasbi itu digeser begitu. Dan setelah itu muncul isu Hasan Nasbi mundur, tapi dia membantahnya gitu. Nah, tanggal 20 April itu ada peristiwa menarik. Ada 2 peristiwa menarik, ya. Dua-duanya itu halal bihalal. Pertama, yang tadi saya sebutkan, ada halal bihalal di internal Partai Amanat Nasional yang secara tegas di situ menyebutkan Zulkifli Hasan bahwa PAN itu mendukung kembali Prabowo sebagai calon presiden pada tahun 2029. Alasannya apa? Karena program-program kerja dari Prabowo itu PAN banget gitu, dan dengan mendukung Prabowo dia berharap nanti bisa masuk 4 besar pada pemilu legislatif tahun 2029. Soal Wapres, nah kata dia itu akan dibicarakan kembali. Artinya ini kan penolakan secara halus yang mereka tidak akan lagi mengusung Gibran sebagai wakil presidennya, apalagi sebagai presiden. Kemarin-kemarin mereka terpaksa mengusung Gibran sebagai wakil presiden kan disandra oleh Pak Jokowi, takut dengan Pak Jokowi. Pada waktu itu PAN kan sesungguhnya menyalonkan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Pada hari yang sama, itu tanggal 20, itu hari Ahad, tanggal 20 April itu Ketua Umum PKB yang sekarang menjadi Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyelenggarakan halal bihalal para menteri. Prabowo sebenarnya Presiden Prabowo juga diundang tapi nggak bisa hadir, dan kemudian Pak Prabowo itu menelpon ke Muhaimin minta maaf dia tidak bisa hadir, tapi pesannya dia minta agar para menteri kabinet itu merapatkan barisan.
Pernyataan inilah yang kemudian menimbulkan spekulasi. Ada yang menyebut, wah ini ada musuh yang akan menyerang, gitu ya, sehingga minta dirapatkan barisannya. Dan orang kemudian mengkait-kaitkan juga dengan isu matahari kembar, gitu, dan juga kedatangan para menteri di dalam kabinet Prabowo ke Solo, gitu ya. Mensesnek Prasetyo yang menjadi juru bicara baru membantah ada perpecahan itu. Kata dia, ya itu biasa pesan dari Pak Prabowo yang menggunakan kata rapatkan barisan. Apalagi kan Pak Prabowo ini latar belakangnya militer, jadi dia menggunakan idiom-idiom militer. Dan dia juga membantah adanya matahari kembar. Jadi dia tidak minta agar jangan dikaitkan dengan kunjungan para menteri ke Solo itu sebagai sebuah sikap balelo terhadap Prabowo, itu kata Prasetyo, gitu ya. Nah, tetapi kemudian pada hari Senin kemarin tanggal 21 April Jokowi itu terbang di Jakarta. Ini kelihatannya bukan sekedar kangen-kangenan dengan cucu-cucunya, karena wartawan kemudian mendapati sebuah pertemuan yang digelar oleh Jokowi itu di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dia bertemu dengan 3 orang menterinya, mantan menteri bersama dia itu, yang sekarang 3-tiganya itu tidak lagi masuk di kabinetnya Pak Prabowo. Yang datang itu Menteri Budi Karya, ya, Budi Karya Sumadi. Ini menteri waktu itu terakhir ya sebagai Menteri Perhubungan, gitu ya. Dan ini sama-sama alumni UGM. Dan Budi Karya ini sangat dekat dengan Pak Jokowi ketika Pak Jokowi menjadi gubernur di Jakarta, dan dia kan salah satu petinggi juga di Pemprov DKI Jakarta. Dan kemudian ada Teten Mas Duki. Ini sebenarnya tadinya aktivis LBH yang kemudian masuk ke PDIP, tapi dia sangat dekat dengan Pak Jokowi karena pada periode pertama Pak Jokowi itu dia ditunjuk menjadi kepala staf kepresidenan KSB. Dan kemudian terakhir dia menjabat sebagai Menteri Koperasi di eranya Koperasi dan UMKM ya di eranya Pak Jokowi. Satu orang lagi adalah Wisnu Tama. Wisnu Tama ini adalah mantan dirut Net TV yang ini Anda tentu masih ingat ketika gelaran-gelaran Asian Games kalau tidak salah. Dia ini yang membuat event Pak Jokowi menggunakan motor gede gitu, dan di situ dia digambarkan bagaimana dia sebagai seorang hero gitu ya. Pokoknya kalau gelaran-gelaran seperti ini yang memang Wisnu Tamanya jago gitu ya kan. Tapi dia sempat jadi Menteri Parekraf, kemudian di reshuffle digantikan oleh Sandiaga Uno. Ini satu paket Pak Prabowo dan Sandi masuk ke kabinet. Semula dia mau dijadikan dubes Amerika Serikat, tapi sampai sekarang ternyata belum dilantik. Dan kelihatannya pemerintahan Prabowo juga tidak akan melantik Wisnu Tama sebagai duta besar. Saya mendengar kabar sebenarnya yang akan dilantik itu adalah figur yang pernah jadi duta besar di Amerika, yakni Lutfi. Ini gengnya Erick Thohir dan kawan-kawan ya, yang akan dilantik menjadi duta besar di Amerika. Tapi kok sampai hari ini juga belum ada kabar pelantikannya. Nah, setelah bertemu dengan 3 orang menterinya ini, Jokowi bertemu dengan lawyernya ini, ya saya kira kaitannya dengan soal kasus di ijazah palsu itu. Ini rasanya jarang ya Jokowi, atau belum pernah setidaknya Jokowi kemudian melakukan konsolidasi semacam ini dengan para mantan-mantan menterinya gitu ya. Nah, kemarin itu bersama dengan Jokowi bertemu dengan melakukan konsolidasi dengan para mantan pembantu dekatnya itu tanggal Selasa tanggal 22 April, Prasetyo Mensesnek ini ternyata dia mengumumkan bahwa 2 orang wakil menteri itu bakal memperkuat posisi dia sebagai jubir. Ini bantu-bantu banyak banget ya. Tapi dia membantah bahwa Hasan Nasbi itu direshuffle gitu. Jadi walaupun perannya diambil alih, tapi kemudian nggak direshuffle, ini kayak disebut oleh orang Medan nyebutnya dia dalam posisi sebagai STM ini. Sibuk tak menentu gitu. Nggak jelas karena perannya gitu ya. 2 orang yang masuk itu adalah Angga Raka Prabowo yang sekarang jadi Wamenkominfo DG,